Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya. Saya doain semoga hidupnya barokah, sehat, kaya raya. Yang lagi banyak hutang, semoga Allah lunaskan hutangnya. Yang lagi rezekinya sulit, semoga Allah luaskan rezekinya. Dan yang paling penting, semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Itu yang paling penting teman-teman semuanya. Jadi selalu saya ingatkan bahwa ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, silahkan, tapi jangan lupa minta ampunan Allah, karena di sana kuncinya. Jadi ketika Allah sudah ampuni, insya Allah pelan-pelan nanti Allah akan membukakan jalan atas persoalan yang kita hadapi. Nah, kemudian jangan lupa bersyukur. Selalu saya ingatkan, jangan lupa bersyukur. Saat ini lagi banyak hutang, banyak masalah, nggak ada alasan untuk tidak bersyukur. Harus tetap bersyukur. Saya ingatkan untuk diri saya sendiri, teman-teman semuanya yang menonton video ini, siapapun kita, ayo banyakin bersyukur. Allah kasih kita mata, masih bisa bernapas, masih bisa berkumpul dengan keluarga, masih bisa berjalan dan lain sebagainya. Itu hal yang harus kita syukuri walaupun kita banyak hutang. Kalau lagi banyak hutang, ingin hutang lunas, ya sudah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Pengen jadi orang kaya, ya sudah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, hidupku kaya. Alhamdulillah ya Allah, aku sehat. Walau faktanya berbeda, tapi ketika kita berdoa, memintanya dengan cara bersyukur, nanti pelan-pelan tuh insya Allah akan terwujud apa yang selama ini kita minta dengan cara bersyukur. Coba deh buktikan. Perkara cara, nanti bagaimana waktunya, udah itu urusan Allah. Latih saja. Jangan pikirkan, apa iya ya, udah nggak usah nanti pikirkan. Kalau kata Allah, siapa yang bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah nikmati. Itu akan terjadi. Kalau Allah yang sudah katakan itu, nggak mungkin enggak. Dan itu pasti terjadi. Cuman kita nggak tahu kapan. Yang jelas, kata Allah begitu, kita ikut. Nurut aja sama Allah, insya Allah hidup kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa teman-teman semuanya, yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, yang ingin bergabung di kelas online, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Buat teman-teman saya ingatkan ya, yang lagi banyak hutang, pingin hutangnya lunas, pingin dibimbing, yuk silakan bergabung di grup Mahkota Hati. Ikut kelas online-nya, insya Allah kita bimbing secara intens sampai hutang teman-teman lunas. Kita bimbing lewat riyadhah, amalan, sama-sama gitu ya. Kemudian lewat motivasi, kemudian semangat dan lain sebagainya supaya mentalnya itu kuat. Ada meditasi, pokoknya banyak deh, insya Allah seru. Nah, yang ingin bergabung, yang ingin dibimbing hutangnya sampai lunas, silahkan bergabung di grup Mahkota Hati. Hubungi nomor tertera di bawah ini ya. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bahas materi singkat aja. Karena ini pertanyaan mumpung saya ingat ya. Gini, sebenarnya sih saya ngerangkum ini dari berbagai pertanyaan ya, tapi saya rangkum begini. Jangan fokus pada amalan untuk lunas hutang. Udah deh, jangan andalin amalan. Jangan andalin amalan. Maksudnya jangan andalin amalan itu gitu. Begini, bukan saya melarang. Amalan itu kan banyak, ada sholawat, ada istighfar, ada tahajud dan lain sebagainya. Nah, ketika Anda mampu mengamalkan ini semua, silahkan amalkan. Tapi ketika Anda nggak mampu, ambil satu amalan yang amalan itu Anda pegang kuat, kemudian Anda amalkan secara istiqomah. Kadang-kadang ini yang bertanya, misalnya hari ini apa, saya dikejar-kejar utang, besok udah jatuh tempo, amalan apa yang harus saya kerjakan supaya saya dapat keajaiban, supaya saya ditolong sama Allah. Saya jawab itu, sudah banyakin sholawat. Saya nggak tahu Allah alam dikerjakan atau enggak, yang penting dia tanya, saya jawab ya, karena saya juga dulu begitu. Besok harinya, beberapa hari kemudian dia tanya lagi nih, Pak, hari ini saya nggak ada uang untuk bayar ketagihan berikutnya, saya amalan apa yang harus saya kerjakan? Padahal semalam baru tanya, saya kasih jawaban sholawat, kemudian diminta amalan lagi, akhirnya ganti-ganti amalan. Nah, jangan ganti-ganti amalan. Amalan itu semuanya baik dan semuanya itu kebaikan, bahkan manfaatnya itu luar biasa jika kita mengamalkannya secara istiqomah. Anda yang beriyadhah, riyadhah itu kan artinya latihan mendisiplinkan diri untuk mendekatkan diri pada Allah. Itu ya kalau pengertian saya ya. Kalau Anda ingin riyadhah, bisa Anda melakukan amalan itu banyak, bagus. Tapi kalau Anda nggak mampu seperti yang saya katakan tadi, sudah Anda mau riyadhah sholawat, kerjakan sholawat aja. Habis sholat wajib, sholawat 100 kali kah, 1000 kali kah, amalkan tuh terus. Yang terpenting dari amalan itu bukan banyaknya, tapi konsisten, istiqomah. Kemudian yang sering dilupakan itu sabar. Ini teman-teman maunya terburu-buru aja gitu. Itu minta sama Allah ngamalin sholawat masih 1 hari, 3 hari, 1 minggu belum ada perubahan. Merasa kok nggak ada keajaiban, kok nggak ada perubahan.
lah ente fokusnya pada solusi, pada apa namanya hasil, yaitu akhirnya. Jadi kalau mengamalkan sesuatu tuh fokusnya jangan pada hasil, fokusnya itu sudah menikmatin saja. Percaya deh, ketika kita mengamalkan sesuatu dan meyakini bahwa yang kita amalkan itu insya Allah bermanfaat, itu akan terjadi. Lagi-lagi saya katakan perkara keajaiban, solusi, mengabulkan doa itu urusan Allah, nggak urusan kita. Tugas kita itu ya hanya berusaha, berikhtiar, berdoa. Selebihnya itu nggak urusan kita, urusan Allah. Udah deh, ente kalau misalnya Rialdo tuh kan pernah di video sebelumnya saya jelaskan bahwa udah ente kalau mau Rialdo 2 amalan aja, istighfar dan sholawat. 3 deh, 1 lagi sholat tahajud. Nah kalau ente pegang 3 hal ini dan dilakukan secara istiqomah, insya Allah paling lama setahun hidup anda pasti berubah. Paling lama setahun. Ente amalin sholawat sajaratun nukut Allahumma sholli ala Muhammad wa ala 1000 kali selesai sholat hajat. Kemudian anda ngamalin istighfar selesai sholat tahajud sebanyaknya. Selesai sholat 5 waktu baca zikir-zikir sebagaimana zikir setelah sholat. Sudah. Kalau ente jaga sholat 5 waktu secara awal waktu, tepat waktu gitu ya, lengkap dengan qobliyah ba'diyah, kemudian ente fokus ngamalin istighfar, sholawat, tahajudnya dikerjakan, insya Allah keajaiban itu pasti datang. Asal istiqomah dan sabar. Jangan serta-merta kita masih ngamalkan 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan kok belum ada perubahan. Udah, ente jangan pikirkan itu. Saya Rialdo itu dari tahun 2012 mengenal ilmu sholawat, mengenal ilmu zikir-zikir yang lain yang tentang kerezekian lah gitu. Saya dari tahun 2012 saya amalkan, tapi saat itu saya Rialdo itu belum fokus. Hingga di tahun 2017 saya terpuruk masalah utang, akhirnya dari 2017 itu saya fokus Rialdo sampai 2020, sampai sekarang ya. Alhamdulillah sampai sekarang itu ya alhamdulillah nikmatnya luar biasa. Tapi bukan berarti saya itu nggak ada masalah. Tetap selalu katakan yang namanya hidup itu, yang namanya kita masih hidup di dunia pasti punya masalah. Tapi ketika kita terus berialdo, masalah datang insya Allah dimudahkan sama Allah. Selalu ada jalan. Nah teman-teman semuanya jangan mabuk amalan. Saya ulangi ya, kalau anda mau riado udah deh. Kalau ente bisa ngamalin fokus pada 3 amalan ini, istighfar, sholawat, sholat tahajud, istiqomahin, dawamin, bahkan amalkan sampai mati, insya Allah hidup anda itu akan barokah. Masalah anda itu akan selesai, hutang anda itu akan lunas. Caranya bagaimana? Ya terserah Allah. Cara Allah itu sangat banyak menolong kita teman-teman. Yang terpenting kita lakukan secara konsisten, lakukan secara ikhlas, lakukan secara sungguh-sungguh berharap sama Allah. Istighfar, astagfirullah, selesai tahajud, sholawat, lagi kegiatan, lagi bekerja gitu ya, selesai sholat hajat, banyakin sholawat, selesai istighfar, selesai sholawat, berdoa ya Allah, ngadu sama Allah. Pokoknya apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, adukan ke Allah. Ya Allah aku begini, ya Allah masalahku banyak, ya Allah, pokoknya ya Allah adukan ke Allah. Insya Allah tuh hidup ente itu bahkan barokah. Hidup ente itu akan banyak perubahan lah. Seperti yang saya katakan tadi, kalau ente fokus ngamalin sholawat, istighfar, sholat tahajud secara istiqomah, saya yakin paling lama setahun hidup anda itu berubah, hutang anda lunas, asal ngamalinnya istiqomah, sabar, ridho, ikhlas dan yakin. Insya Allah. Saya nggak jelasin orang-orang yang mengamalkan sholawat itu bagaimana banyak keajaiban yang mereka rasakan, apalagi manfaat atau fadilah dari mengamalkan sholawat itu kan banyak. Begitu juga istighfar, begitu juga sholat malam, begitu juga dengan amalan-amalan yang lainnya. Tapi kalau kita mengamalkannya nggak konsisten, kadang-kadang itu merasa yang kita amalkan tuh nggak ada perubahan. Kalau mau ingin ada perubahan, kemudian benar-benar merasakan keajaiban, amalkan deh. Coba awalnya tuh ngamalkan misalnya 3 hari dulu tanpa putus gitu ya, kemudian udah merasa enak tambahin 7 hari, 1 minggu, udah merasa enak tambahin 2 minggu, 1 bulan. Insya Allah lama-lama sudah menjadi kebiasaan dan kita nggak mikirkan lagi tuh bagaimana caranya Allah nanti menolong, sudah jadi kebiasaan dan alhamdulillah kenikmatan tuh kita rasakan tenang. Kemudian walaupun lagi banyak masalah, insya Allah ada aja pertolongan Allah tuh, ada aja jalan yang dikasih sama Allah. Padahal kita sedang lagi banyak masalah. Dan saya juga melakukan hal itu riado gitu, cuman ya pelan-pelan ya. Intinya teman-teman semuanya istiqomah, sabar, yakin, ikhlas, ridho, insya Allah pertolongan Allah pasti datang, pasti. Udah deh, jangan pikirkan kapan, dari mana jalannya, itu urusan Allah. Urusan kita lakukan yang terbaik, lakukan secara sungguh-sungguh, lakukan secara istiqomah, insya Allah hidup kita barokah, hidup kita kaya, hidup kita itu
diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hutang kita lunas. Yang paling penting saya ingatkan lagi, istiqomah, sabar, ikhlas, ridho, yakin. Insya Allah pertolongan Allah pasti datang. Silakan buktikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.